Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang daya dukung pondasi dangkal dari uji SPT dan uji sondir. Jadi seperti kita bersama, uji SPT dan uji sondir ini adalah merupakan pengujian yang dilakukan di lapangan ya, selain pengujian di laboratorium. Jadi dari sepintas kita lihat ini adalah pengujian dengan menggunakan alat SPT. SPT ini singkatan dari Standard Penetration Test, dan uji CPT. CPT itu dikenal secara luas dengan istilah sondir ya kalau di Indonesia. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi seperti kita jelaskan tadi, ini akan kita bahas tentang dua metode cara menghitung daya dukung dari hasil pengujian lapangan, yaitu dari uji SPT dan uji CPT ya. Nah, dalam menentukan kapasitas daya dukung berdasarkan percobaan di lapangan, baik CPT maupun SPT, CPT tadi sondir, pada umumnya rumus-rumus yang digunakan mempunyai anggapan bahwa kapasitas daya dukungnya memperkenankan penurunan pada pondasi dangkal sebesar 25 mm atau sebesar 1 inci ya, atau 2,5 cm. Nah, kemudian keuntungan dari menggunakan cara hasil pengujian di lapangan, kita bisa melakukan perhitungan dengan cepat ya. Jadi dari hasil langsung yang kita peroleh dari pengambilan data lapangan, ini kita bisa langsung menentukan daya dukung dari pondasi tersebut ya. Nah, jadi yang pertama kita membahas dulu dari hasil uji SPT atau Standard Penetration Test. Di sini ada beberapa teori nanti yang akan kita uraikan yang bisa digunakan dalam menghitung daya dukungnya. Yang pertama itu dari teori Meyerhof untuk tanah pasir ya. Jika ada sebuah pondasi dengan lebar B, kedalamannya df tentu ya, ini ukuran B kali L. Nah, untuk Q izinnya, jadi daya dukung izin dari pondasi ini itu bisa diambil langsung dari hasil pengujian uji SPT, dan uji SPT itu tuh hasilnya dalam bentuk nilai N ya. Nah, jadi N-nya tentu N yang sudah dikoreksi. Jadi Q izin menurut Meyerhof ini sama dengan 12N. Nah, jadi dalam satuan kilonewton per meter kuadrat untuk pondasi yang lebarnya lebih kecil dari 1,2 meter. Nah, ini bisa langsung digunakan dari hasil data uji NSPT dari lapangan. Nah, kemudian Q izin netonya itu bisa juga dihitung dengan rumus ini, 8 kali N kali B tambah 0,3 per B kuadrat. Ini masih dalam satuan yang sama. Kalau tadi lebih kecil dari 1,2 meter, yang sekarang adalah lebih besar dari 1,2 meter. Nah, ini kalau dalam satuan kilonewton per meter kuadrat. Kalau dalam satuan kilogram per centimeter kuadrat, kita bisa pakai rumus ini ya. Nah, kalau tadi ini lebih kecil dari 1,2 dalam satuan kilonewton per meter kuadrat. Nah, sekarang bisa kita pakai rumus ini untuk menghitung dalam satuan kilogram per centimeter kuadrat. Nah, jadi QA, Q allowable, Q izin juga ini sama dengan 0,12 dari N. Nah, dari nilai N SPT dari hasil pengujian uji SPT tadi. Begitu juga untuk B yang lebih besar dari 1,2 meter, kita pakai rumus ini, QA sama dengan 0,008N kali 3,28B tambah 1 per 3,28B kuadrat ya. Nah, jadi dalam satuan kilogram per centimeter kuadrat. B-nya tadi adalah lebar dari pondasi. Baik, masih dari hasil uji SPT, kita lanjutkan dengan teori dari Terzaghi. Nah, jadi banyak cara bisa kita lakukan. Nah, di video yang lalu juga ada pertanyaan tuh tentang bagaimana, apakah kita bisa menggunakan data hasil uji SPT atau hasil uji CPT ya untuk menghitung daya dukung pondasi dangkal ya. Jawabannya sangat bisa ya, dan tentu sangat praktis dan sangat mudah dilakukan. Nah, baik. Selanjutnya dari teori Terzaghi dan Peck, ini memberikan chart ini ya, memberikan grafik ini secara empirik untuk menentukan daya dukung yang aman untuk pondasi dangkal dengan membatas penurunan 2,5 cm.
dan perbedaan penurunan diferensialnya 2 cm ya. Nah, jadi itu bisa dihitung dengan rumus ini. Ini juga ada nilai N di sini, hasil pengujian NSPT di lapangan. Jadi menurut Terzaghi dan Peck tahun 74 ini rumusnya adalah 3,5 kali N kurang 3 kali B tambah 0,3 per 2B kuadrat kali RW2 kali RD. Nah, ini ada penambahan faktor nih ya. Jadi di sini RW2 itu adalah faktor reduksi akibat air. Nah, RW2 sendiri itu dihitung dengan rumus 0,5 kali 1 tambah ZW2 per B. Di ZW ini adalah kedalaman muka air tanah ya, dari permukaan tanah. Sedangkan RD-nya ini adalah faktor kedalaman. Ini ada RD, faktor kedalaman, yang rumusnya adalah RD sama dengan 1 tambah D per B. D itu adalah kedalaman pondasi, B-nya adalah lebar dari pondasi, yang nilainya harus lebih kecil dari 2. Nah, B-nya tadi adalah lebar pondasi. Jadi secara otomatis daya dukung izin ya, QN ini QL label, daya dukung izin itu dengan penurunan tadi 2,5 cm adalah sekian. Atau bisa juga secara umum kita gunakan grafik ini yang dikeluarkan oleh Terzaghi dan Peck ini. Jadi di sini ada hubungan antara lebar pondasi dan daya dukung izinnya ini. Ini lebar pondasi, ini daya dukung izin. Nah, ini langsung dari nilai N yang diperoleh dari lapangan ya. Ini nilai N dari 5, 10, 20, 30, 40, dan 50. Artinya ini adalah tanahnya ya. Jadi kalau N-nya 5 berarti tanah lunak. 10 ini makin naik terus kelunakan dari lunak sampai sangat keras lah ini mungkin ya. Nah, ini dari lunak sampai sangat keras. Jadi bisa dibayangkan sendiri kalau 10 gimana. 25 berarti kepadatannya sedang ya. 50 ini udah sangat padat. Jadi kalau kita punya lebar pondasi 3 meter dalam satuan meter, punya N SPT yang hasil uji di lapangan misalnya 10, maka sebenarnya tegangan izinnya itu tanpa menggunakan rumus ya. Jadi dari grafik ini bisa kita peroleh ini sebesar sekitar 220 ya kilonewton per meter kuadrat. Nah, jadi kalau mau lebih rinci ya gunakan rumus ini. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Ini dari Terzaghi dan Peck ya untuk data hasil uji SPT. Selanjutnya kita lihat dari Bowles ini, Bowles 1968. Ini ada rumus untuk hasil uji NSPT tadi juga ya, uji SPT. Q izin itu sama dengan 20N kali KD ini dalam satuan kilonewton per meter kuadrat untuk B lebih kecil dari 1,2. N-nya adalah hasil uji SPT, sedangkan KD ini adalah faktor ini ya. Nah, jadi faktor yang nilainya seperti ini. KD inilah faktor kedalaman. Jadi KD sama dengan 1 tambah 0,33 kali DF per B. Ini harus lebih kecil dari 1,33. DF-nya tadi adalah kedalaman dari pondasi, B-nya adalah lebar dari pondasi. Nah, selanjutnya untuk lebar pondasi yang lebih besar dari 1,2 meter, itu keizin itunya bisa dihitung pakai rumus ini. Jadi 12,5 N kali B tambah 0,3 per B kuadrat kali KD. KD-nya juga nilai ini tadi ya. Nah, kalau tanahnya mengandung pasir halus dan lanau, maka nilai N ini bisa dikoreksi lebih lanjut ya. Ini menjadi N sama dengan 15 tambah setengah N aksen kurang 15. Nah, jadi nilai N ini adalah sama dengan nilai N aksen setelah dikoreksi. Nilai N aksen ini diambil pada setengah B di atas dasar pondasi sampai dengan 2B di bawah pondasi. Jadi nilai N yang dikoreksi ini adalah diambil N rata-rata ya. Jadi dari setengah B ini kalau kita punya pondasi lebarnya B, setengah B berarti setengah B dari atas ini. Jadi kalau ada 1 meter, berarti setengah B setengah dari 1 ya, 0,5. Jadi dari sini mulai setengah meter dari atas sampai ke 2B ke bawah. Kalau tadi lebarnya 1 meter berarti 2 kali B, 2 kali 1, 2 meter. Jadi dari setengah meter dari dasar pondasi ini ke atas sampai 2 meter ke bawah. Itu dengan kata lain setengah B ke atas dan 2B ke bawah. Itu diambil nilai N rata-ratanya. Kemudian setelah diperoleh kita masukkan ke rumus ini. Itu kalau
apa namanya, tanahnya terdiri dari pasir halus atau tanah lanau ya. Baik, selanjutnya ada teori dari Pari. Pari tahun 1977 juga ini mengeluarkan persamaan yang rumusnya adalah QA, ini dari dukung izin tadi, Q valuable 0,24 NF kali DF tambah 0,73B per DF tambah 0,75B MN kuadrat. Nah, ini NF itu adalah nilai NSPT pada kedalaman 0,75B ya di bawah dasar fondasi. Kemudian untuk ini tadi untuk B lebih besar dari 1 ya. Nah, ini untuk B lebih kecil dari 1, maka QA-nya adalah 0,24 NF. Nah, jadi NF-nya tadi juga sama dengan NSPT pada kedalaman 0,75B di bawah fondasi. Nah, jadi pada kedalaman dari dasar fondasi ini sampai 0,75B di bawahnya. Ini kemudian nanti dimasukkan nilainya untuk mendapatkan tegangan izinnya atau untuk mendapatkan daya dukung izin dari fondasi itu dalam satuan meganewton per meter kuadrat. Baik, selanjutnya ada dari Schmidtman ya. Nah, Schmidtman ini mengusulkan dalam bentuk grafik seperti ini, sudah dihitung, dia membuat grafik seperti ini untuk memudahkan kita dalam menentukan daya dukungnya. Nah, jadi misalnya dari lapangan itu diperoleh nilai N rata-ratanya seperti ini ya. Ini pada sumbu X nilai N rata-rata, kemudian pada sumbu ini daya dukung izin. Nah, jadi hampir mirip seperti grafik dari tergaji dan PEK di atas tadi ya. Kalau tadi dari lebar fondasi, kalau dari ini dari nilai N rata-ratanya. Nah, lebar fondasinya dari mana? Dari sini diambil nih, dari perbandingan DF per B-nya. Jadi di sini ada garis tidak putus-putus dan ada garis putus-putus. Di sini DF per B sama dengan 1. Kemudian yang putus-putus ini DF per B sama dengan 0 ya. Ini juga seperti itu, DF per B sama dengan 0. Kemudian batas atasnya ini adalah DF per B lebih besar, DF per B sama dengan 1. Nah, jadi rentang nilainya DF per B-nya dari 0 sampai 1. Jadi kita ketahui rumus Terzaghi itu kan dia mempunyai aturan fondasi itu dikatakan fondasi dangkal jika DF per B-nya lebih kecil dari 1. Nah, makanya di sini enggak lebih besar dari 1 ya, sama dengan 1 gitu. Nah, jadi dari Schmidtman 67 ini misalnya kita ketahui dari N rata-rata tadi di lapangan diperoleh nilai N-nya 20 gitu ya. Nah, tapi ini dengan catatan dulu ini ya. Schmidtman menyajikan data daya dukung fondasi dangkal baik untuk tanah pasir maupun lempung berdasarkan penurunan 2,5 cm yang dapat digunakan untuk fondasi dengan lebar 1,5 meter sampai 4,5 meter. Nah, itu ya. Nah, misalnya tadi nilai N-nya adalah 20, DF per B-nya misalnya diperoleh sama dengan 1 misalnya ya. Nah, DF per B sama dengan 1. Ini untuk batas atas dan batas bawah ini ya. Ini batas bawah, yang sebelah ini batas atas. Nah, ini sebelah batas atas, batas bawah, artinya ini untuk nilai maksimumnya gitu ya. Yang sebelah bawah ini adalah untuk nilai minimum. Nah, jadi untuk DF per B 20 itu kita peroleh untuk nilai minimumnya sekian gitu ya. Untuk nilai maksimumnya adalah sekian. Nah, jadi itu untuk kasus DF per B yang tadinya sama dengan 0 dan 1 ya. Nah, jadi kalau DF per B sama dengan 1, itu kita perhatikan nih yang atas nih, untuk tanah pasir halus dan medium ya. Kalau yang bawah ini adalah DF per B untuk tanah lempung. Nah, jadi batas atas dan batas bawah untuk pasir halus, medium, dan lempung gitu ya. Nah, jadi untuk lempung batas bawahnya adalah ini, batas atasnya adalah ini. Untuk pasir dan tanah yang pasir halus dan medium itu batas atasnya ini, batas bawahnya yang putus-putus, dan batas atasnya yang ini. Nah, jadi tadi kalau N-nya 20, katakanlah dia tanahnya adalah pasir halus atau tanah medium, itu langsung kita tarik dari sini.
ambil ke kiri. Jadi diperoleh di sini ya 2, sekian gitu ya. 2, 2,5, 2,6, 2,7 misalnya. Nah, kalau NSPT-nya diperoleh rata-rata katakan 20, kemudian kondisi tanahnya adalah tanah lempung. Nah, DE per B-nya misalnya tidak 1 gitu ya. DE per B-nya ternyata 0,5. Nah, maka kita tarik dari 30 ini, ya dia kan 0,5 antara 0 dan 1 ya. Nah, jadi di posisinya adalah sini. Jadi untuk tanah lempung, dia daya dukung izinnya ini adalah tarik ke kiri sini. Kemudian kalau dia tanahnya pasir halus gitu ya, pasir halus atau dan medium gitu ya, pasir halus dan agak kasar sedikit. Nah, itu diambil dari 30 nih, kemari katakan DE per B-nya juga 0,5. Nah, berarti posisinya kita ambil di sini. Tarik ke kiri diperoleh ini. Nah, itu perlu diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat dari hasil uji sondir. Kalau tadi kita bahas tentang data dari NSPT ya, hasil pengujian SPT. Sekarang dari uji CPT, Cone Penetration Test. Ini ada rumus, juga ada beberapa rumus. Yang pertama kita bahas tentang rumus dari Meyerhof. Nah, dari Meyerhof ini langsung rumusnya Q izin neto itu sama dengan QC per 30 dalam 1 kg per cm kuadrat untuk B lebih kecil dari 1,2 meter. Nah, untuk yang lebih besar dari 1,2 meter ini QC per 30 per 50 kali B tambah 0,3 per B kuadrat ya. Nah, jadi itu. Kemudian juga syarat penurunannya seperti yang kita jelaskan tadi itu 2,5 cm ya maksimum. Kemudian QC-nya ini diambil adalah rata-rata dari 0 sampai dengan B dari dasar pondasi. Jadi setebal ini. Nah, jadi sedalam B dari dasar pondasi. Nanti dirata-ratakan nilai QC-nya. Misalnya ada QC-nya dapat 40, 50, 30 dan seterusnya, nanti dijumlahkan tuh dibagi terhadap jumlahnya, nanti dirata-ratakan terhadap berapa banyaknya. Mungkin semuanya bisa dipahami ya secara saya. Nah, baik. Kemudian bila persamaan di atas didasarkan pada hubungan QC sama dengan 4N, N merupakan dari nilai uji SPT. Nah, misalnya ini nilai, kalau ini tadi murni dari hasil uji sondir gitu ya, sondir, maka kita masukkan nilai QC-nya dari hasil uji sondir atau nilai tahanan ujung ya, QC itu tahanan ujung. Nah, kalau misalnya dari data SPT juga boleh, jadi itu dikorelasikan dari hasil, kita cuma artinya dapat data dari hasil uji NSPT. Nanti kita korelasi ya, kita rubah menjadi nilai QC gitu. Maka rumusnya kalau ke dalam QC itu sama dengan 4N. Nah, 4 dari nilai uji NSPT. Nah, oke. Kalau seperti ini kejadiannya, kita punya nilai data cuma nilai punya N, maka kita konversi QC ini nanti kita masukkan ke rumus ini. Kita anggap dia sebagai uji sendir gitu, padahal tidak ya, padahal ujinya adalah uji SPT. Maka rumusnya adalah Q izin neto sama dengan QC per 20 kali KD. KD tadi faktor kedalaman itu sama dengan 1 tambah 0,33 df per B, lebih kecil dari 1,33. dm-nya adalah kedalaman fondasi dan B-nya adalah lebar fondasi. Nah, saya pikir ini nggak ada masalah ya. Dan ya kira-kira hampir sama dari teori yang jelaskan, cuma rumus yang beda-beda. Kemudian selanjutnya ada teori dari Schmidt-Mann. Kalau tadi berdasarkan grafik, Schmidt-Mann juga untuk tanah pasir dari hasil uji CPT ya. Kalau tadi SPT, ini sekarang uji sondir. Maka Schmidt-Mann juga mengeluarkan rumus untuk df per B-nya, kedalaman fondasi lebih kecil dari 1. Untuk tanah berbutir kasar, maka rumus yang digunakan adalah Q ultimate sama dengan 28 kurang 0,0052 kali 300 kurang QC pangkat 1,5. QC tadi adalah hasil dari uji sondirnya ya, tahanan ujung atau end bearing. Ini ada untuk fondasi menerus dan ada untuk fondasi persegi. Tinggal gunakan aja rumus ini. Nah, selanjutnya untuk tanah berbutir halus, tadi berbutir kasar, untuk df per B lebih kecil dari 1 juga, maka Q ultimate-nya sama dengan 2 tambah 0,28 QC untuk fondasi menerus dan 5 tambah 0,34 QC untuk fondasi
persegi. QC-nya juga dari hasil uji sondir dengan catatan QC-nya ini adalah tahan ujung rata-rata 0,5 B di atas dasar pondasi sampai dengan 1,1 B di bawah dasar pondasi. Kalau ini asumsinya 0,5 B datanya yang diambil dari atas dasar pondasi sampai 1,1 B di bawah pondasi. Itu dirata-ratakan untuk menentukan nilai QC yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian ada juga dari Meyerhof ini ya. Ada dari Meyerhof ini satu lagi nih. Pada tanah pasir ya. Pada tanah pasir oleh Meyerhof, ini rumusnya adalah hubungan QA per QC sama dengan B per 40 kali 1 tambah D per B. Nah, jadi kalau nilai QC-nya diketahui, QA-nya kan bisa dihitung ya. Nah, B-nya tentu sudah ada, lebar pondasinya berapa yang mau dirancang, kedalamannya berapa, nah, nilai hasil uji sondirnya dapat, maka QA ini tentu sama dengan QC, buka kurung, kurawal, kali B per 40, kali 1 tambah D per B, tutup kurung ya. Nah, ini bisa juga didekati dengan rumus Meyerhof ini untuk menghitung daya dukungnya berdasarkan hasil dari uji sondir. Baik, hanya sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.